dengan Bapa beda. Kalau Yesus di Al-Quran tidak mati, tetapi kami dia harus mati Bang. Begitu. Kami bersuka kalau dia dikatakan Yesus mati. Kami senang, kami ya bersuka cita karena dikatakan Yesus mati. Dia memang harus mati untuk kita, untuk keselamatan kita. Jadi begitu. Sering umat Muslim memakai ayat Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia tidak mengatakan dan mengenal Aku yang telah Engkau utus, Bang. Dia bilang mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, sekarang aku tanya, sudahkah kalian mengenal Yesus Kristus? Sudah, supaya memperoleh hidup yang kekal, mengenal Allah dan Yesus Kristus. Begitu. Oke, aku sapa dulu Bang Herdi ya. Selamat malam Bang Herdi. Herdi. Jadi menyetir. Lanjut Pak Wong. Oh, Bang Ardi, silakan. Ya. Bang Herdi mau menanggapi Pak Stephen, boleh? Oh, enggak, yang habis makan ntar aja. bukan Bang Ardi, Bang Herdi. Tapi bentar ya. Bang Herdi. Ya. Iya, Ya, baik. boleh. Ya, jawabannya Bang Stephen ya sudah sering juga kita dengar seperti itu. Gimana, Cuman Bro? Kayaknya ini ya, Bang Sorry, Stephen. tadi saya tidak monitor. Lanjut. Oh iya, oke. Ya Bang Ucup dulu. Iya, jadi jawaban yang Anda berikan tadi itu sudah sering juga dijawab seperti itu terkait penebusan dosa. Makanya sekarang kita masalah kematian tadi nggak nggak apa-apa ya, sudah selesai ya. Kita masuk ke konteks penebusan dosa. Apa sih yang dimaksud penebusan dosa versi Anda itu? Kan begitu. Nanti kan akan ada timbul pertanyaan-pertanyaan dari teman Muslim, yang ditebus dosa ini siapa yang tebus dosanya? Ya kan? Apakah orang yang percaya kepada Yesus yang tebus dosanya? Atau orang tidak percaya kepada Yesus? Nah, monggo silakan dijelaskan. Seperti itu kira-kira. Kita mengacu ke Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan oleh dia dunia diselamatkan. Jadi barang siapa yang percaya, Bang. Yang tidak percaya berarti nggak kena. Banyak. Itu aja dulu Bang ya. Lanjut. Betul. Jawabannya Bapak singkat padat ya. Saya suka yang begitu, nggak muter-muter. Oke, kalau Anda menjawab seperti itu, berarti yang percaya, oke, nggak ada persoalan. Berarti akan timbul pertanyaan yang memang sering kita perdebatkan, dan ini Anda harus jawab. Bagaimana nasib-nasibnya orang yang tidak pernah ketemu dengan Yesus, yang tidak pernah mengenal Yesus, dan mungkin tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Orang-orang sebelum kedatangan beliau ke muka bumi ini, zaman-zaman terdahulu. Saya rasa bisa diterangkan dulu itu. Oke, begini Bang. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia turun ke dalam kerajaan maut, Bang. Ke dunia orang mati. Dunia orang mati yang sebelum dia datang ke dalam dunia. Mulai dari Adam, Bang. Dia datang mulai dari Adam. Dia ketemu dengan jiwa-jiwa mereka di sana, di dunia orang mati. Bikin apa di sana? Alkitab memang tidak menjelaskan demikian, tetapi iman percaya kami mengatakan bahwa dia memberitakan akulah dia, akulah dia. Begitu juga orang-orang yang di zaman sekarang, Bang, sesudah dia naik ke surga. Oke, mantap. Oke, bentar Bang Ucup. Aku Bang Herdi sama nggak sih? Aku pengen tahu jawabannya Bang Herdi.
Tunggu sebentar. Baik, Oh, jadi nanti. kalau saya dengan Bang Stephen, saya rasa saya tidak perlu perpanjang lebar dialog saya karena ya kalau jawaban Anda seperti itu berarti orang yang tidak percaya juga akan masuk surga, akan masuk ke kerajaan apa kekal itu ya, hidup yang kekal ya Bang Stephen ya. Kan begitu lari. Jadi siapa yang tidak percaya Yesus pun akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena tadi sudah saya bilang berarti orang-orang terdahulu yang tidak percaya sama Yesus, yang tidak kenal Yesus, masuk kerajaan maut tadi kan, menyatakan berarti diampuni kan dosanya, ditebus. Berarti ya semua, berarti kita biar muslim ditebus juga berarti. Kira-kira bisa di ini itu atau ada yang salah di situ pernyataan saya? Iya. Bang Step. Ada keliru. Oh iya silakan aja. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia perintahkan kepada murid-muridnya untuk beritakan Injil ke segala bangsa, ke seluruh dunia lah Bang. Dan banyak orang-orang yang sudah mendengar tentang dia, tentang berita-berita keselamatan dari dia lewat penginjil-penginjil tadi. Tetapi ada yang keras hati tidak mau datang. Mereka itulah yang tidak masuk, yang tidak percaya Bang. Bahkan ada yang anti Kristus Bang. Begitu. Oke. Baik. Saya sudah paham maksud Anda. Berarti beda ya. Berarti persepsi saya tadi keliru ya. Berarti ada kekeliruan situ. Tapi saya minta Anda memberikan penekanan dengan dalil yang jelas bahwa dosa-dosa orang terdahulu, ya kan, yang ribuan 2000 tahun sebelum Yesus turun ke bumi ini memang diampuni. Ada enggak di kitab Anda secara spesifik ya? Bahwa itu kan diampuni. Ada nggak? Ada itu Iya. kalau di kitab Roma. Cuma aku nggak punya kitab ini. Iya. Begitu. Roma ini apa? PL atau PB? Buk Perjanjian Baru Bang. Oke. Di Roma berapa? Nanti saya bantu Bang. Saya pas ada perangkat ini. Roma berapa Bang? Saya cari kan. Disebutkan aja. Sabar. Iya. Roma berapa Bang? Roma berapa nanti dibaca masih Bere itu Bere. Ya silakan Bang. Bere, Bang. Bere. Ya. Bang, itu ya. Bang Herdi siap gak Bang Herdi? Apa tuh bro? Oh, lagi ngantuk ya. Ngantuk mulu Bang Herdi ini. Makanya Enggak. mulu. Lagi baca. Oh, lagi baca. Iya. Lanjut, saya monitor aja. Enggak gimana itu penjelasan dari Bang Herdi, Gimana? penjelasan Stephen masuk gak? Sama gak sama Bang Herdi? Saya belum menangkap bro penjelasan beliau. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12 dan seterusnya itu. Roma 5 ayat 12. Iya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya boleh, kalau boleh dibaca terus Bang. Terus dibaca. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah diperbuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah karena karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang,
sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang telah beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang yang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Udah. Oh, sudah sampai di situ. Nah, itulah. Itu. Bagaimana tanggapan? Tadi siapa yang nanya, Bang Ucup ya? Saya, Bang Ucup. ya, Bang Ucup. Jadi Bang Ucup yang ini ngomong. Mana Bang Ucup? Gimana sih Bang Ucup? Udah belum itu jawabannya Bang Ucup? Itu konteksnya di situ apa Pak Stephen? Yang mau dijelasin dari pertanyaan Bang Ucup tadi? Masalah apa dosa? Kalau nggak salah itu. Masalah penebusan dosa diterangkan Iya, oleh penebusan dosa. Paulus, Iya, terakhir kan Paulus bahwa dosa itu mulai kalau diterbitkan hukum Taurat, dosa itu semakin besar. Kan gitu. Tadi, kalau nggak salah bunyi ayatnya yang terakhir dikatakan dosa berkuasa dalam alam maut, tetapi oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. ya, Gitu. karena ada kasih karunia kan gitu. Iya, Sekarang kasih. ini keterangan Paulus, Bang. Anda lihat Paulus itu rasul. Anda percaya Paulus itu rasul kan, Bang? Kan begitu. Iya. Nah, sekarang kita lihat ucapan Yesus sendiri. Apakah Yesus Tuhan atau tidak, kita lihat. Lukas 6, ya. Anda simak Lukas 6, 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia ini siapa, Bang? Di kitab berapa itu? Lukas berapa tadi? Lukas 6, 46, 49. Lukas 6 ayat 46. 46 sampai 49. Dengan siapa ia dapat disamakan? Ianya itu siapa? Yesus sendiri atau bapaknya Yesus? Iya itu betul pertanyaannya. Silakan Pak Stephen.
Bang Bere juga boleh bantu jawab, silakan. Nanti Bang Merdi masuk. Air. Monitor. Lukas berapa bang? Lukas 6. Lukas 6 ayat 46 sampai 49, nomor 46 sampai 49. oke. Ianya itu siapa? Bapaknya Yesus atau Yesus sendiri? Sendiri ya itu. Silakan Bang Bere. Ini di luar kepala kalau Bang Herdi sih, Pak Wong. Tahu aku. Ya Bang Her. Iyalah. Karena Bang Stephen ini kan 1 Yohanes 5:7-8. Ayo Bang Bere. Semangat. Ayah melangkah. Lo, Pak Wong kok pada diem itu Pak Wong, Bang Bere, Pak Stephennya. Apa mereka Nah, iya, udah iya. menyerah itu? Kalau Bang Herdi suruh jawab Pak Wong. Karena begini ya, saya tadi semua penulis Bible dikatakan dipenuhi Roh Kudus. Saya Iya, terkesima begini bang. dengan- Ya, begini. Itu topiknya dua macam dasar. Ada ceritanya ini. Iya, ini manusia bang. Manusia. Jadi ada yang mendirikan rumah di atas pasir dan ada berdirikan rumah di atas batu. Tuh. Jadi ya itu manusia, bukan bapaknya, bukan. Ya, ya. yang 47-nya yang saya tanyakan yang nomor 47. 47 Anda tadi juga menarasikan bahwa semua Bible, penulis Bible itu diilhami oleh Roh Kudus. Benar tadi? Kalau saya teruskan seperti itu, Bang, kenapa yang dinamakan Bible apokrif? Apakah Iya, semua Bible apokrif? tadi kan Bapak tanyakan, ya itu siapa? Ya itu manusia, Bang. Manusia. Oh, yang ini bukan yang bapaknya Yesus ya, berarti? bukan, ya. Nah, Karena iya di sini huruf kecil, Bang. Iya di sini huruf kecil. oh, gitu ya. Kalau sekarang kita merujuk lagi ya, Bang ya, itu bahwa bentar-bentar. Yohanes 50 nomor 30 di sini juga ucapan Yesus ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimaku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak yang mengutus aku. Ini jelas sekali nih Bang. Kalimat ini nggak ada alegorisnya. Nah, Iya benar, kalau benar. di sini dikatakan ada dua person. Yang satu diperintah untuk melakukan penginjilan, yang satu memberikan wahyu. Ada dua person ya. Lah lalu Yesus ini tetap Tuhan, Bang. Itulah yang sudah dikatakan. Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Jadi dia ada dua naturnya, Bang. Kemanusiaan dan kealahan. Saya kasih contoh, Bang ya. Kemanusiaan dan kealahannya. Itu kalau tidak salah ada cerita ada seorang perempuan yang sakit pendarahan.
sudah 12 tahun. Samaria. Orang Samaria. Bukan. Tunggu aku sebentar Bang ya, sebentar. Ayah, bawa ini. Halo Bang King. Apa kabar Bang King? Halo, Bang. Sehat, Bang, sehat. Mantap. Pak Wong bertanyanya jangan susah-susah. Susah ntar daripada ngilang-ngilang gitu tuh, ntar mental. Monggo, Bang Ucup aja, Bang Ucup, monggo. Saya standby. Ini Bang, Lukas 8 ayat Step it aja 43. dulu. Ya, Lukas 8 ayat 43. Di situ menceritakan yang mana ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Nah, dia datang kepada Yesus. Dia bilang begini, Bang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia lakukan itu, Bang. Jadi dia menjamah jumbai jubahnya, dan akhirnya dia sembuh. Dan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Ini Yesus nggak tahu ini. Yesus nggak tahu siapa yang menjamah aku, sebab ada kuasa keluar dari diriku. Nah, ada kuasa keluar dari diriku. Kuasa apa itu, Bang? Makanya Itu begini, itulah Allah itu sendiri yang ada bersama-sama dengan dia. Sebab Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Injil Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya begini, Bang. Aku di dalam Bapa, aku ini adalah Sang Firman yang menjadi manusia itu. Sang Firman ada di dalam Bapa, dan Bapa ada di dalam aku yang manusia itu, Bang. Begitu. Bisa tanggapi, Bang. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Makanya Ya. begini, Bang. Ya. Saya tadi sudah merujuk ke Lukas 2 nomor 11. Di sini dengan tegas Lukas menyatakan nggak ada kemanusiaannya. Tuhan, Bang. Tuhan, Yesus itu Tuhan, nggak ada kemanusiaannya. Bang. Benar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Sudah jelas di sini Iya. Tuhan di kota Dia Daud. benar, Bang. Ya. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi rupa manusia, Bang. Jadi dia bertabiat seperti manusia. Dilahirkan, dibesarkan, dia makan banyak, yang umat manusia bilang makan ikan goreng. Dia mati, Tuhan kok mati? Manusia, Bang. Jadi dia datang menjadi manusia. Berarti Begitu. Lukas ini bohong. Begitu, Bang. Bukan Karena bohong, Bang. Lukas yang menerangkan yang bahwa turun tidak ke ada dalam tubuh dunia, ya, Yesus yang yang jadi turun ke dalam manusia. dunia, yang turun ke dalam dunia ini Tuhan, Bang, yang menjadi manusia. Dia dilahirkan, Bang. Sebab kandungan itu berasal dari Roh Kudus. Anda itu merujuk kepada 1 Yohanes 5:7-8 begitu. Iya. Ya kan? Berarti Anda Yohanes Tritunggal. dengan ya Tritunggal, Bang, memang. Nah, Bukan sudah Wanes, ya. ketahuan. Begini, Iya. kalau Tritunggal, sekarang Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Sekarang di mana ada satunya di mana? Karena ada 3 person. Begini, Bang. Pulpen, Tritunggal. Begini, dengar dulu, Bang. Bentar, saya kan belum. Tritunggal belum itu selesai. artinya 3 di dalam keesaan Allah. Contohnya begini. Allah menjadi
menjadikan segala sesuatu dengan berfirman. Dan segala sesuatu itu diayomi, dipelihara oleh Roh Kudus. Jadi Sang Bapa mencipta segala sesuatu dengan berfirman. Firman ini adalah Yesus, Bang. Yang diciptakan oleh Allah itu lewat berfirman, dipelihara oleh Roh Kudus, dihidupi oleh Roh Kudus, diayomi oleh Roh Kudus. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu ada di dalam keesaan Allah. Itu diagram Gitu. apa Bang namanya? Gimana, Bang? Anda bisa menerangkan kayak begini itu kalau menurut Bible Bapak Atau begini, Bang. Ini diagram apa itu namanya? ini atau aku beri contoh. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Stephen nggak ngerti, malah saya tunjukkan. Itu adalah diagram Tritunggal atau Scultum Fidei. Apakah Scultum Fidei itu ada di kanonnya? Kalau Anda saya tanyakan begitu, nanti gimana? Ada nggak? Yohanes 1:5 nomor 78 itu yang dinamakan diagram Tritunggal atau Scultum Fidei. Ada nggak kira-kira kanonnya? Di kodek mana? Vatikanus, Sinaiticus, Vulgata, Americanus, atau yang lain-lain? maaf, aku nggak tahu masalah itu. Aku nggak tahu. Nah, gini, Bang Pak Stephen, saya mau nanya. Tadi Bapak bilang Allah dan Firman itu satu, benar atau tidak? Benar. Nah, sekarang saya tanya nih, kita dengan dasar logika saja. Jika Firman itu apa definisinya? Firman itu sabda, kalimat Allah. Sabda ya. Nah, ya. Sabda atau perkataan. Dan firman itu atau adalah Allah. penyampaian. Iya, Dan firman atau itu, perkataan. ya, Nah, gini, yang membuat Allah itu berkuasa, kalau Allah tanpa firman, Allah itu tidak berkuasa, benar? Tidak ada Allah tanpa firman. Iya, Allah itu kalau tidak bisa berfirman, Bukan Allah berkuasa dia, tidak? Bang. Maha kuasa atau tidak dia? Bukan Allah dia berarti. Iya, jika Iya. dia tidak berfirman, jika dia tidak bisa bersabda, berarti dia tidak maha kuasa. Sepakat? Ya bisa. Loh, sepakat atau tidak? Jika Allah itu tidak bisa berfirman atau bersabda, maha kuasa tidak dia? Iya, tidak ada Allah yang tidak berfirman. Allah itu berfirman. Makanya ketika saya bilang jika Allah itu tidak berfirman, maha kuasa enggak Allah itu? Jika Allah tidak berfirman, artinya tidak ada firman, begitu. Iya, tidak bisa berfirman atau tidak bisa bersabda atau tidak bisa berkata-kata. Artinya Maha Allah kuasa bisu atau begitu. Jadi Allah bisu begitu, Dang. Iya, Allah itu kalau tidak bisa berfirman, saya tidak bilang bisu, tidak bisa berfirman. Maha kuasa tidak? Tidak maha kuasa. Tidak maha kuasa. Nah, ketika dia berfirman, yang maha kuasa di sini siapa? Firmannya atau Allahnya? Firman itu adalah Allah, Bang. Iya, jawab dulu. Yang mana yang maha kuasa? begini. Allahnya atau firmannya? Tinggal Allah itu jawab berkuasa. aja loh. Iya, Allah berkuasa. Iya, yang Allah- berkuasa Allah di maha situ kuasa. siapa maha kuasa? Firmannya Dan- tidak iya, ya? dan Allah melakukan segala sesuatu di kekuasaannya itu dengan berfirman, Bang. Iya. Iya. Sekarang saya tanya. Nggak bisa dipisahkan, Bang. Nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan kan? Nggak bisa dipisahkan, Makanya iya. tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Nggak bisa, Karena iya. Allah itu sifatnya bersabda. Benar tidak? Iya, iya. Nah, ketika Nggak dia bisa. tidak bisa bersabda, Allah itu maha kuasa tidak?
Nggak bisa dipisahkan, Bang. Tetap Allah berfirman, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gini aja, tanda-tanda kemahakuasaan Allah itu dia bisa bersabda, sepakat tidak? Ya, Allah. Nah, yang mana yang maha kuasa, Allahnya atau sabdanya? Allah berfirman, Allah yang berkuasa. Allah itu maha kuasa. Ya. Nah, sekarang saya tanya ini ya, secara akal sederhana lagi. Oke. Apa namanya, firman itu hasil atau yang menghasilkan? Maksudnya firman itu hasil, artinya ciptaan, begitu. Enggak, firman ini sebuah hasil atau sebuah yang menghasilkan? Firman itu adalah Allah, Bang. Jangan ditambah-tambah, jangan dikura-kura. Jawab aja, Bang. Firman ini enggak bisa dijawab tuh, enggak bisa. Sebuah hasil atau yang menghasilkan? Enggak bisa, salah Bang memberi asumsi begitu, Bang. Ya Allah. Enggak bisa. Sekarang saya tanya, Bang saya Hasan, berkata-kata, Abang udah salah di kata-kata situ. ini sebuah hasil atau dia yang menghasilkan? Salah, Bang. Enggak bisa dibahas itu, Bang. Bang Hasan, kalau Abang mengatakan yang mana duluan firman atau Allah, ya. Kalau Allah nggak berfirman, apakah dia tidak masuk Allah gitu loh? Aduh, Kalau gini, Abang yang maha patokannya kuasa pada berarti firman, siapa? gitu loh. Yang maha kuasa berarti siapa di sini? Gini, biar saya jelaskan analoginya ya. Oke. Allah itu berkuasa, oke. Dia berfirman makanya jadi, oke. Apakah ketika dia tidak berfirman dia tidak maha kuasa? Belum tentu. Allah kami itu tidak sebatas berfirman atau tidaknya, gitu loh. Oke. Salah satu yang menunjukkan Allah itu maha kuasa dengan firmannya atau tidak? Tadi Abang Hasan kan nanya duluan mana firman nama Allah kan, biar dijawab dulu gitu, biar gak. Iya, sebenarnya itu aja. Jawab, silakan. Oke, yang mana duluan firman atau Allah? Ya. Oke, Iya. Allah duluan lah. Allah duluan. Nah, oke. Berarti jawabannya Allah yang lebih dulu daripada Ya iyalah firman, ya jelas. firman. Konteksnya dulu ya, Nah, firman, sekarang gini. sabda. Oke. Nah, sekarang saya pertanyaan saya yang kedua, firman ini hasil atau yang menghasilkan? Begini Bang, begini Bang, aku jawab. Injil Yohanes 1 kan ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman pada itu mulanya bersama-sama adalah dengan Allah. firman. Oke. Kamu mengangkat Yohanes 1 ayat Dan 1 firman, pada mulanya dengar dulu Bang, adalah dengar firman. dulu. Dan Oke. firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke. Jadi nggak bisa. Sekarang saya tanya. Nggak bisa Abang mau Oke. memberi narasi yang mana Iya, lebih dulu, iya, mana oke. berkuasa. Kunci ya Begitu, jawabannya. nggak bisa. Oke. Kita kunci statement dari Abang, yaitu Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Garis besari, firman adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Garis besari. Nah, kalau kalian, saya tanya, kitab kalian mengikuti kitab para nabi atau tidak? Bang Ciprom bisnis dulu. Jawab. Apakah penyampaian dari Yohanes mengikuti kitab para nabi atau tidak? Mengikuti. Oke, mengikuti ya. Kunci statement Anda bahwasanya mengikuti. Kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Tidak ada firman? Ayo. Jawab. 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 Silakan. Diulang lagi mungkin pertanyaannya Bang Hasan biar jelas. Sabar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan bagi apa, Pak? Bagaimana cara menciptanya? Berfirman, Bang. Berfirman. Dengan firman. Oke, sekarang Dan saya firman tanya. itu adalah Allah. Oke, sekarang saya tanya. Ya. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi daging. Firman telah menjadi daging. Paham? Nah, ketika Allah di dalam Kejadian 1 ayat seterusnya,
jadilah cakrawala, maka jadilah cakrawala itu. Pada mulanya cakrawala itu dari apa? Firman. Allah berfirman. Aduh, cakrawala kenapa nggak dituhankan, Bang? Firman dia, Bang. Inilah kebodohan kamu. Oh iya, Allah berfirman, itu. Allah berfirman, berfirman menjadi keledai. Keledai itu berarti Allah ya? Hah? Bang, Lah, Yesus, topi itu Bang Cipluk. dengar, Bang Cipluk. Yesus itu sang firman. Oke, Sang firman. Sang firman gini. Makanya gini. dengar Bang, dengar dulu dengar. Oke. Segala sesuatu dijadikan oleh dia itu siapa? Sang firman. Oke, tunjukkan Dan tanpa data dia- kepada saya Yesus menciptakan manusia atau yang lain. Tunjukkan datanya. Nggak ada. Memang nggak ada, tahu nggak? Kenapa? Ya memang nggak ada. Nggak ada ya? Tahu nggak kenapa? Dengar dulu Bang, dengar dulu Bang. Pernah. Yesus mencampurkan semut nggak? Karena Nggak pernah. dari sang firmanlah segala sesuatu diciptakan. Tunjukkan kepada saya Yesus berkata, aku menciptakan titik. Oke. Bang Ya, baca perkawinan di Kana, Bang. Perkawinan di Kana air menjadi anggur, Bang. Siapa yang ciptakan? Air menjadi anggur. Anggur. Sekarang pertanyaan kepada kamu Iya. ya. Air menjadi anggur, siapa yang menjadikan air itu menjadi anggur? Yesus sendiri, Bang. Sebab dia sang firman. Yesus sendiri. Iya. Coba buka ayatnya secara keseluruhan biar kita baca. Aduh, aku nggak punya ini Alkitab ini. Itu Bang Bene Bering nanti bisa bantu. Abang tulis aja. Mana ayat berapa? Ustaz, Bang Al naik Bang Al. Yang ngintip-ngintip adekmu di atas. Gimana ya Kristen ini nggak punya people ini? Ayat berapa? Tahuan Bang Al ngintip aku Cekopin adeknya. doktrin gereja aja kalian ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ngintip Bang Wan, takutnya kan kalau masih ada mualim-mualim kita nggak usah diganggu gitu loh. Silakan lanjut dulu. Assalamualaikum semuanya. Buka dulu Injil Yohanes 2. Injil Yohanes 2. Perkawinan di Kana. Kitab Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai seterusnya itu. Ku baca ya, perkawinan di Kana. Yang kencang, Pada hari baca, biar ketiga, yang dengar 100 juta orang di bawah dengar. Yang kencang. Ayo. pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, putus. Itu jaringan abang. Kalau di sini aman, di sini aman. Enggak. Itu Stephen punya jaringan yang tidak bagus. Oke. Aku benahi ini. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya,
Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas Ya, minum. cukup bang, cukup sudah. Ya. Oke, Jadi oke. begitu bang, air menjadi anggur. Yesus menciptakan karena dia itu sang firman. Oke. Di mana dia bang menciptakan air? Air menjadi Air itu anggur sudah bang. ada, bukan diciptakan. Astaga. Loh, lihat bang, Iya. artinya bila penuh dengan air. Air itu sudah ada. Air. Iya, baru jadi anggur. Loh, tetapi air itu sudah ada. Enggak, akui aja bang, air itu jadi Airnya kasih anggur sirup. bang. Airnya kasih sirup. Diakui dulu bang. Air itu sudah ada atau belum? Sekarang saya tanya. Iya, sudah ada di situ. Sekarang saya tanya, air itu diciptakan atau sudah ada? Air itu sudah ada, air biasa bang, Berarti tetapi jadi bukan anggur. diciptakan. Mana Yesus menciptakan? Nah, kemudian kalau cuma air bang, bagaimana bang? Loh, saya Setelah minta di mana dicedok, Yesus menciptakan setelah titik-titik, dicedok, bukan air yang sudah ada diciptakan lagi. Tadi bang baca jelas gak? Loh, baca, Awalnya kan, ambillah air itu. Air itu sudah bukan, ada. Ya, bukan anggur ya, bukan anggur. Loh, Ambillah sekarang anggur saya itu tanya, bukan. air itu sudah ada tidak? Dengar tuh. Iya, Jawab dulu. dia Air itu sudah air ada itu tidak? Saya nggak sudah nanya anggurnya. ada itu sudah air tidak? biasa. Loh, Itu sekarang air saya tawar nanya, biasa kamu bang. bilang Yesus menciptakan air, benar tidak? Siapa yang bilang menciptakan air? Loh, tapi aku kamu bilang sini anggur, air menjadi sekarang anggur. Di sini air kesimpulannya menciptakan air atau merubah air? menciptakan air jadi anggur. Loh, menciptakan air menjadi anggur. Apa itu bang? Ini ya bang ya, bahasa Indonesia yang tepat adalah merubah air menjadi anggur, bukan menciptakan air. Air itu sudah ada. Oke lah, sudah. Oke, lanjut. Loh. Ayo, di mana datanya? Di mana datanya Yesus menciptakan titik? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini pertanyaan Bang Hasan, di mana Yesus menciptakan apa tuh? Bang Hasan? Titik, gitu aja. Nah, di mana? Ayo. Silakan Bang Bere. Air sudah ada kok diciptakan. Pohon ara yang memang nggak akan berbuah dikutuk, itu sama saja. Pohon ara yang nggak berbuah dikutuk jangan berbuah. Apa Yesus nggak tahu musim kemarau? Jadi di situ nggak maha kuasanya hilang dong, Bang Hasan kalau dia. Iya. Nggak ada ya? Gimana? Hilang ya Bang King ya? Bang Bere. Sekarang menciptakan semut aja nggak bisa Yesus. Oh iya. Iya. Aduh, sebenarnya gini ya. Ya, Assalamualaikum. Gini. Oke, Ya, saya kasih narasi ya. Ini Nanti masuk ya Bang di Al dalam ya. kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian ya. Iya. Waktu Yesus telah selesai Di mana menciptakan Yesus bumi dan di dalam segala kejadian? isinya. Sekarang saya Dengar tanya. dulu. Oke, Kau kan oke. tadi udah bicara. Oke. Iya. Oke. Apa katanya di firman itu? Allah melihat semua ciptaannya sudah baik. Oke. Tetapi masuk di dalam perjanjian baru, Yesus itu sebagai bentuk ada keilahiannya di dalamnya, itu tidak perlu menciptakan lagi, gitu loh. Oh, Benar nggak? berarti Yesus itulah yang menciptakan ketika itu jadinya. Maksudnya gimana ini? Enggak, Allah di dalam menciptakan waktu itu perjanjian jadi. baru berarti Iya, Yesus iya, yang iya. menciptakan. Perjanjian baru apanya bang? Maksudnya? Satu-satu lah bicara. Dari Wi. kejadian Belum itu sini. bang. Dari kejadian itu bang, Allah menciptakan segala sesuatu kayak itu. suara jangkrik loh. Itu aduh. Ke jangkrik aja bang ketawa, dengar kau bang. Bang Hasan, itu datanya nggak ada. Coba tunjukkan kekuasaan Yesus gitu aja lah. Pertanyaan gampang gitu. Silakan Bang. Iya gini ya.
Gini, ini kita ubah lagi. Di manakah kekuasaan Yesus? Tunjukkan di dalam perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Tidak ada di dalam perjanjian lama Yesus. Oke, kalau dibilang kekuasaan itu apa bisa dikatakan dia bukan mencipta, tetapi itu adalah mujizat yang dilakukan gitu. Kalau mujizat banyak. Mungkin banyak ya. Oke. Jadi Yesus di situ mendapatkan mukjizat gitu, Bang Al Hidayat. Silakan masuk Bang Hidayat. Bentar ya, Bang Hasan. Masuk. Ya, assalamualaikum. Monggo Bang Hidayat. Assalamualaikum. Iya, jadi saya hanya mengulang sama teman-teman Kristen. Teman Kristen ini sebenarnya berpikir juga, tapi seperti apa yang dijelaskan sama Pendeta Yakub, oleh karena mereka berusaha menjelaskan terjemahan dari kitab yang tidak benar, sebab itulah jadi rancu. Sebenarnya kalau ini tentang apa yang mula-mula dibahas ini? Tentang racunnya yang atau anggur yang diminum Yesus ya, Bang Hasan? Enggak, Bang. Yesus, Bang Hidayat, katanya Yesus menciptakan air. Yesus menciptakan air, katanya Bang Hidayat. Kata siapa? Si Stephen. Tapi kalau Yesus menciptakan air, enggak ada saya baca. Tetapi kalau Yesus diberikan air, ada. Nah, yang di sini yang menariknya, bagaimana kemudian itu bahasa Indonesia isop itu apa ya? Kalau boleh tahu, isop. ISOP itu apa ya? Kalau di Indonesia itu bahasa itu apa sih? SOP. Isop. Isop nggak tahu. Kendi. Kendi. Itu tempat tempat Pak Wong banyak, Bang Al. Kendi. Oh, berarti ini Matius 27:48 ini bertentangan sama Yohanes 19:29 ya. Di sini dikatakan dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang buluh dan memberi kepada Yesus minum. Di Yohanes 19:29 di situ ada suatu bekas penuh dengan asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkan ke itu waktu penyalipan. Itu waktu penyalipan itu. Nanti Abang bahas. Iya, ini sama-sama penyaliban, Bang. Sama-sama itu. Belum selesai. Jadi kalau kita majukan Matius 27 sampai 52 ini, bahkan Yesus itu bangkit bersama-sama orang kudus. Tapi tidak usah ke sana. Ini coba Abang teman-teman Kristen menjelaskan ayat ini seperti apa, Bang? Karena dua orang ini berbeda. Ada yang isop menurut Yohanes, bulu menurut Matius. Itu yang mana yang benar, Bang? Sebenarnya gini, yang kita bahas dari tadi sama yang Abang bahas juga bukan itu ya. Berbeda konteks gitu, Bang. Oh iya, bukan itu ya. Maaf. Jadi kalau gitu saya ikut ke konteks ya, Bang Usup, izin. Boleh. Tapi sebelum saya masuk, saya mau tanya dulu host ini konteks apa, host? Supaya saya boleh masuk dengan tepat gitu. Itu konteksnya Tuhan bisa mati. Oh, Tuhan bisa mati, Masya Allah. Jadi menurut teman-teman Kristen gimana? Tuhan bisa mati atau tidak, Bang? Belum jadi ke situ tadi sih. Oh, belum lagi. Oh, muter-muter lagi ya? Kanan, kiri, atas, bawah gitu. Lanjut silakan. Astaga, langsung ke poin aja kalau saya. Ini lanjut. Tertulis Tuhan bisa mati. Jadi menurut teman Kristen itu Tuhan bisa mati apa tidak, Bang? Mana ada Tuhan bisa mati, Bang? Oh, tidak betul ada ya. Tuhan bisa mati. Tapi di Bible dikatakan Tuhan mati, Bang? Di mana Tuhan mati dikatakan situ? Ini si Stephen pernah baca, Bang? Tuhan mati. Di mana Tuhan mati? Di mana dikatakan Tuhan mati? Ada kata Tuhan situ. Tuhan mati di mana? Nanti saya kasih penjelasan. Tapi ini kan kebetulan ada teman Kristen yang lain. Saya tanya semuanya gitu. Ya. Bere, Bang King. Oh. Hadir. Iya, silakan. Kukira tadi Bang Bir yang menjawab. Aku fokus typing tadi sama Rija. Oke, pertanyaannya Bang. Iya, kalau di Kristen itu Tuhan bisa mati apa tidak? Tidak. Tidak ya. Jadi sependapat semuanya, sepakat semuanya teman-teman Kristen. Sepakat. Kalau diam iya berarti, Bang. Ya. Tidak ada Tuhan mati. Kalau manusia mati ada.
Ya, Oke. betul. Sekarang saya kasih beberapa ayat dulu sebelum saya ke poinnya. Coba kamu baca Roma 10 nomor 9 dulu. Baca aja bang, baca aja bang. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah Tuhan, dan sungguh percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Di Roma 14 nomor 9 dikatakan, untuk itulah dia mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Oke, gini. Kisah para Rasul 2:36 dan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Oke, gini. Memang di dalam Alkitab itu tidak ada yang namanya Tuhan yang mati. Tetapi dalam konteks Yesus itu disalibkan dan mati di tiang salib, itu adalah dagingnya. Gitu, ya kan? Pembuktian yang pertama. Tunggu. Pembuktian pertama. Ketika datang di situ si Maria, ya kan, di dalam kubur. Jangan jamah aku karena aku belum sampai kepada Bapa, katanya. Oke, terus masuk lagi ke waktu ada perkumpulan di situ ada Matius, ya kan, Markus, Petrus dan situ Thomas, ya kan. Disitulah Yesus dituliskan bisa dijamah. Inilah buktinya gitu. Memang di dalam Alkitab Yesus itu disalib, bukti itu dia memiliki daging atau kemanusiaannya gitu bang. Oke, jadi supaya kita tidak muter-muter dulu sebelum saya ke poinnya, saya mau tanya dulu teman-teman Kristen. Tertulis di Bible itu ayat Tuhan itu punya daging itu di mana bang ya? Tidak ada manusia Tidak ada ya. Tuhan punya daging gitu. Nah kalau Tuhan punya adalah Yesus di mana tertulis bang? Banyak, Yohanes 13 ayat 13 ada. Oh, Yohanes 13:13. Murid-muridnya juga ada. Ini Yohanes 13:13 pengakuan Yesus kan sendiri kan bang ya. Tapi kalau apa yang saya tahu, Yohanes 13:13 itu di tahun 2000 baru berubah dari junjungan menjadi Tuhan. Tetapi poin yang harus kita gini bang ya, bang mohon maaf. Bukankah jelas di Lukas 2 nomor 11, lahirnya dia itu sebagai Tuhan kan? Telah lahir bagimu Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Ya toh? Ya. Nah, sekarang menurut ayat ini dengan ayatnya Paulus dengan surat-suratnya ke Roma, yang mana lebih dulu? Matinya dulu sebagai supaya menjadi Tuhan, ataupun lahir sebagai Tuhan? Gini, kalau abang tarik ke Paulus itu ada sesudah Yesus itu naik ke surga, gitu. Berarti duluan Tuhan ya? Duluan Yesusnya. Iya. Duluan Tuhan bang ya. Berarti yang mati itu Tuhan kan? Kan tadi kan kita bahas, sudah saya jawab tadi. Dia ada Tuhan yang mati. Nah, tapi saya sudah mengatakan dalil bang tadi. Untuk itulah dia mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Tetapi kamu bilang dulunya memang sudah Tuhan gitu loh. Benar, gini, ada kaitannya gini ya. Di dalam kekristenan memang Yesus itu disalib. Tapi yang dipukuli itu, yang dicambuk dan yang disalibkan itu dagingnya. Makanya ada ayat seperti ini. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Bilur-bilur itu adalah luka-luka. Itu di dalam keimanan Kristen. Itu melalui penyaliban Yesus itu, ya kamu bisa diselamatkan. Gitu maksudnya. Bukan Tuhannya yang disalib. Gitu loh. Jadi yang disalib itu bukan Tuhan bang ya? Bukan ketuhanannya, itu maksudnya. Nah, maksudnya itu yang saya tanya tadi itu supaya kita jangan kemana-mana. Di mana itu ayatnya dituliskan bahwa Yesus ketuhanannya di sini, kerohannya di sini, kedagingannya di sini sebagai Tuhan itu ada nggak kira-kira? Oh, di dalam Yesus ya mana kerohania, mana rohnya? Nah, kerohannya sebagai gitu. Tuhan, kedagingannya sebagai manusia, ada nggak kira-kira begitu? Sebenarnya gini, bisa dijelaskan seperti ini. Dalam Alkitab di dalam Matius dikatakan seperti ini. Aku dan Bapa adalah satu. Itu adalah secara roh, ya kan. Kalau kita ambil secara daging, nggak mungkin lah Allah itu kembar siam, ya kan. Nggak mungkin. Oke. Itu pembahasannya konteksnya dalam kerohanian gitu. Teman Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan ini dari dagingnya apa dari rohnya? Teman Kristen mengenal Yesus yang diutus kepada Bani Israel ini sebagai Tuhan itu ya, dagingnya, manusianya atau rohnya gitu? Rohnya. Rohnya. Gini, karena di dalam kekristenan itu, ya gimana?
Silakan. Dalam kekristenan itu ya gini, waktu Yesus itu ada di bumi, ya kan, banyak sebutan-sebutan kepada Yesus. Di dalam Markus dikatakan inilah silsilah Nabi Yesus, ya kan. Yang lebih jelasnya itu ketika Yesus itu menanya kepada Petrus, Petrus siapakah aku? Ada yang menyebut kamu ini gitu. Tetapi ketika Yesus itu sudah naik ke surga, itulah bentuk keilahiannya, gitu Bang. Oke. Untuk ayat ini Bang, saya pertajam lagi. Ada yang bisa screen Bang Wan? Saya mau screen atau di open cam aja. 1 Korintus 6 nomor 14. Coba ya, bismillah ya. 6. Siapa ya Bang? Bang itu Hasan bisa nggak? Nggak apa-apa. Saya aja. Nggak apa-apa. Bisa. 1 Korintus 6 nomor 14. Bentar Bang, 1 Korintus. Jangan pakai itu apa layar tancap ya, Bang Hasan. Gedein aja dia Bang Wan, gedein aja si Hasan. Kegedean, nggak muat. Hasan gedein, Bang Wan gedein aja si Hasan. Iya. Silakan open cam aja. Dan dibacakan gede-gede gitu. Kita penasaran yang mati itu siapa gitu kan. 1 Korintus 6:14 ya Bang ya? Iya betul. Bentar. Dari rumah mana Bang? Abang aku. Bang Al. Ini di roomnya Bang Ibis. Iya silakan Hasan. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga Mana Bang oleh Hasan? Open cam liatin. Bang Hasan liatin. Ini. Oh, tunggu. Iya. Allah yang membangkitkan Tuhan, Allah membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Oke. Iya, ada apa masalah situ, Bang? Ini Paulus berbicara pada saat Yesus sudah bangkit. Ya. Yesus sudah bangkit. Ya, lanjut. Ya, begitu. Ini Paulus berbicara kepada sebab besar Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita. Jadi dia berbicara kepada orang-orang di situ pada saat zaman itu, Bang ya. Oke, lanjut. Bang Wan, coba izin gedein saya lagi. Saya mau screen aja ini. Mungkin berbeda sama yang Hasan punya itu. Oke. Kamu punya Bang Al tahun berapa? Nggak tahu. Tapi ini yang terbaru saya rasa. Oh, yang terbaru. Ya, coba. Allah sudah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Demikian juga Allah akan membangkitkan kita dari kematian dengan kuasanya. Ini saya belum tanya siapa yang berkuasa di sini. Yang intinya di sini yang saya mau tanya, kenapa Tuhan itu mati? Nah, saya memberi pilihan kepada teman-teman Kristen yang mana lebih dulu. Lukas 2 nomor 11 dikatakan, telah lahir bagi kita, bagimu Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Dan ini diguna pakai sama teman-teman Kristen kalau saya dengar di mana-mana kumal mereka berapologet. Sekarang menurut ayat ini, Tuhan itu mati. Karena dijelaskan sudah tadi di Kisah Para Rasul 2:36, Filipi 2:11, Roma 14 nomor 9, Roma 10 nomor 9 itu ayatnya. Nah itu teman-teman di bawah katanya duluan Lukas. Berarti memang betul lah ini kata Paulus bahwa Tuhan mati ya? Iya. Karena memang kalau kedagingan tidak ada kan? Oke, gini. Biar saya jelaskan ya, biar abang paham. Iya. Oke. Kita perlu tahu dulu. Oke. Nama Yesus itu ya, itu adalah nama anak manusia atau nama Yesus itu ketika menjadi manusia. Itu dulu satu yang perlu kita pahami. Oke. Yang kedua, kenapa di dalam 1 Korintus itu dikatakan Tuhan Yesus? Itu kan berbicara dari Paulus yang menyampaikan itu. Itu konteksnya ya kan seperti ini, bisa dibilang dalam bahasa sehari-hari. Allah sudah membangkitkan Tuhan kita Yesus.
ya dia juga akan membangkitkan kita nanti. Seperti itulah kira-kira. Jadi ketika kronologi penyalipan, ya kan, ada Yesus mengatakan Eli 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 lama sabaqtani gitu, ya kan. Artinya dia menyerahkan dirinya kepada Allahnya, atau kenapa engkau meninggalkan aku gitu kan. Terus ketika Yesus, banyak kronologi yang di penyalipan itu, banyak kita bisa baca di Yohanes, bisa di Matius juga bisa gitu. Konteks di dalam 1 Korintus ini